Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Untuk video kali ini saya akan berikan tutorial cara penggunaan aplikasi rapot K13 versi 2023. Ya, jadi versi 2023 ini tidak jauh beda dengan versi yang sebelumnya. Oke, akan saya jelaskan langkah-langkah untuk penggunaannya. Jadi ada beberapa langkah, silakan nanti bisa mengikuti untuk langkah-langkah berikut ini ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi ini, silakan bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Nanti akan saya kirimi filenya. Kemudian nanti silakan teman-teman bisa menggunakan untuk instansi masing-masing. Oke, langsung saja silakan dibuka file rapotnya. Ini saya buka ya. File rapot ini basis Excel ya. Minimal untuk Excel yang digunakan kalau bisa minimal 2010 ke atas boleh ya. Tapi jangan sampai 2007 atau mungkin 2000 bawahnya lagi ya. Jadi minimal 2010 untuk Office-nya. Oke, sekarang saya buka dulu file rapotnya seperti ini. Ini saya menggunakan versi Microsoft Office versi 2010. Oke, seperti ini ketika baru diaktifkan atau baru dijalankan. Jadi pertama adalah harus mengenable atau mengizinkan makronya berjalan ya. Jadi di sini ada opsi untuk enable content atau tombol enable content. Kalau nanti menggunakan versi Office 2000 sebelumnya, Office 2007, itu nanti tulisannya adalah option ya, option seperti ini. Tapi kalau menggunakan Office 2010 ke atas, tulisannya adalah enable content. Nah, silakan diklik enable content yang bagian atas ya. Bahwa ini adalah contoh yang atas ini. Yang enable content yang atas, silakan diklik. Seperti ini. Nah, nanti kalau sudah diklik enable, kemudian muncul login seperti ini. Nah, untuk loginnya silakan masukkan password. Defaultnya adalah 123. Nanti kalau teman-teman mau merubah atau mengganti juga bisa ya. Defaultnya adalah 123, silakan dimasukkan. Kalau sudah oke. Nah, seperti ini adalah halaman utamanya. Kalau teman-teman mau mengganti passwordnya, di sini di bagian menu di atas ada tombol ganti password seperti ini. Silakan diklik. Terus kemudian password lamanya silakan dimasukkan atau checklist bagian yang ini. Nanti muncul password lamanya. Kemudian untuk password baru silakan diketik di sini bebas ya. Untuk password barunya bebas. Terus kemudian di sini ulangi lagi. Nah, kemudian nanti baru klik ganti password. Kalau sudah ganti password, nanti untuk loginnya menggunakan password yang baru ya. Oke, seperti itu silakan nanti bisa diganti passwordnya kalau memang menginginkan ganti password. Terus kemudian kita akan menuju ke edit data di menu utama atau halaman utama ya. Nah, di sini adalah halaman utamanya. Silakan diedit sesuaikan dengan data masing-masing. Seperti ini. Contohnya adalah guru kelas. Silakan masukkan nama teman-teman sebagai guru kelas, terus kemudian NIP kalau ada, kalau nggak ada silakan di delete nggak apa-apa, seperti ini, delete aja. Kalau memang nggak ada ya, kalau ada silakan diketikkan seperti ini. Terus kemudian kelas, lah ini kelas ini wajib ditentukan dari awal ya. Jadi kita mau mengisi rapot kelas berapa, ini wajib ditentukan di awal. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 silakan disesuaikan. Ini harus dipilih sebelum mengisi ke langkah selanjutnya. Terus kemudian untuk paralelnya ABC di sini silakan disesuaikan saja dengan kondisi sekolah. Kalau memang nggak ada, dikosongi nggak apa-apa. Atau mungkin kelasnya namanya pakai nama lain, misalkan kelas 1 Mawar, 2 Melati misalkan. Itu boleh di sini ketikkan. Kayak gini, silakan ketik manual bisa. Terus kalau sudah enter, silakan dias saja. Nanti muncul Mawar, berarti artinya ini kelas 2 Mawar ya. Kalau misalkan memang untuk paralelnya bukan pakai ABC, silakan disesuaikan saja. Terus untuk semester juga ini ditentukan dulu apakah mau mengisi semester ganjil atau genap. Ganjil genap nanti bedanya di ini, kalau genap itu ada keterangan kenaikan kelas. Kalau ganjil itu tidak ada kenaikan kelas ya. Kalau ganti genap nanti di sini ada muncul kenaikan kelas. Kalau memang ganjil nanti seperti ini, tidak ada atau tidak muncul kenaikan kelas. Oke, data utama sudah selesai, sudah diisi. Kemudian masuk ke data sekolah. Ya, jadi silakan edit di data sekolahnya. Data sekolah boleh diklik di sini, di bagian tombol bawah di sini boleh. Atau bisa juga ke data sekolah yang ini, bisa juga sama ya. Nah, di sini silakan diisi mulai dari nama sekolah, NPSN, NS, dan seterusnya. Silakan diisi sampai bawah, ini ya. Sampai ke tanggal rapot, ganjil, genap, serta tanggal biodata siswa. Silakan disesuaikan saja. Untuk tanggal rapot, ini di formatnya seperti ini. Pakai tanggal, terus bulan, terus tahun ya. Ini disesuaikan dengan semester yang sedang berjalan. Terus untuk tahun pelajaran, NIP, kepala sekolah itu silakan disesuaikan saja, dan data yang lain silakan ini bisa diedit semuanya ya. Silakan diedit saja.
Terus kalau sudah data sekolah sudah diedit, kemudian isi biodata siswa. Ya, jadi ke halaman biodata. Di tombol berikutnya di sini ada biodata siswa, di sini bisa, atau bisa juga data siswa yang ini. Sama ya, sama tampilannya. Terus kemudian silakan isi mulai dari nama peserta didik, nama panggilan, NSN, NIS, dan seterusnya. Ini silakan disesuaikan datanya. Terus kemudian untuk identitas siswa, terus data orang tua, terus kemudian data wali, terus kemudian kondisi kesehatan, kehadiran. Ini silakan diedit sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Silakan datanya diisi di sini ya. Mau copy paste dari data yang lain boleh, nggak masalah, nggak apa-apa ya nanti. Yang penting nanti pastenya adalah paste value yang 1, 2, 3 ya. Silakan seperti itu. Terus di sini untuk agama ini juga akan menentukan di KD mapel agamanya ya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai siswa yang agamanya tidak atau bukan selain Islam, pastikan di sini sudah memilih agamanya karena nanti untuk KD mapel agama itu akan mengacu ke kolom agama yang ini. Jadi pastikan di sini sudah terisi untuk mapel agamanya. Oke, data sekolah sudah diisi, sudah disesuaikan. Terus kemudian masuk ke edit nama mapel dan KKM. Saya kembali ke halaman utama. Terus nama mapel ya yang ini ya, atau bisa juga di tombol di atas nama mapel, sama saja. Oke, silakan di sini disesuaikan untuk nama mapelnya. Ini mapel umum ya, silakan biarkan saja kalau memang sudah sesuai. Kalau ada tambahan, misalkan ada mulok atau mungkin untuk kelas atas itu kan ada IPA IPS, silakan ditulis saja di sini. Nah, ditulis di sini. Terus ini singkatannya apa? IPA IPS boleh. Untuk KKM-nya silakan disesuaikan ya. Termasuk untuk muatan lokal silakan juga disesuaikan. Terus kemudian untuk predikat yang diperoleh di sini, ini yang warnanya tidak putih atau warna orange seperti ini ya. Ini adalah tidak bisa diedit. Yang bisa diedit adalah yang warna putih seperti ini ya. Silakan disesuaikan sesuai dengan KKM yang muncul di sini ya. Yang tertulis di sini atau yang muncul di sini adalah yang beda saja ya. Kalau yang sama, ini kan 70 sama ya berarti munculnya yang ini sama saja ya. Jadi yang muncul adalah yang berbeda 80, 75 serta 70. Jadi 70 kalau ada muncul 2 atau 3 mapel ya yang muncul di sini cuma 1 aja. Silakan untuk batas baik sangat baiknya bebas diedit ya, disesuaikan. Oke, nama mapel sudah diedit. Terus kemudian edit KD spiritual dan sosial. Nah, di sini di tombol berikutnya adalah KD spiritual dan sosial. Silakan diklik. Nah, di sini silakan mau diedit boleh, enggak pun enggak apa-apa. Ini ada religius, ada integritas, ada taat beribadah. Ini bisa diedit. Kalau mau diedit silakan. Kalau enggak pun enggak masalah, enggak apa-apa ya. Kalau mau edit silakan di sini diedit apa, tambahi apa seperti ini. Atau mau hapus juga nggak apa, dihapus seperti ini ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa setelah diedit kemudian klik tombol simpan. Nah, simpan seperti itu. Termasuk untuk kompetensi sikap ya, di sini juga sama, ada nasionalisme, ada kemandirian. Ini silakan diedit bebas, mau ditambahi, dikurangi. Kalau sudah diedit klik tombol simpan kayak seperti itu. Itu untuk mengedit KD spiritual dan sosial. Ini sudah. Terus kemudian KD pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini ini adalah tugas untuk setiap mapel ya. Jadi nanti setiap mapelnya diinputkan KD-nya. Itu seperti ini di tombol KD kompetensi dasar ataupun capaian pembelajaran. Kalau capaian pembelajaran itu untuk yang kurikulum merdeka ya. Sekarang input KD-nya. Nah, di sini KD kompetensi dasar. Silakan diinputkan. Untuk kelasnya di sini dipilih dulu sesuai dengan tadi yang ada di halaman utama ya. Di sini kan tadi di halaman utama pilihnya kelas 2, maka untuk KD-nya juga harus milih kelas 2 dulu. Nggak boleh kelas 3 karena ini masing-masing ada kolomnya ya. Ini kelas 2 dulu, mapelnya mapel apa silakan diisi. Terus silakan diedit disesuaikan dengan KD yang Bapak Ibu ajarkan di sini. Ini tidak harus sama dengan ini ya. Boleh diganti, boleh diedit silakan. Kalau sudah diedit jangan lupa diklik tombol simpan. Nah, seperti itu. Ini yang atas pengetahuan, yang bawah keterampilan ya. Terus kemudian kalau misalkan mapel agama, ini di sini masuknya. Jangan lupa kelasnya dipilih dulu kelas berapa. Terus kemudian agamanya agama apa? Islam sendiri ada ya. Terus Kristen juga sendiri. Terus Katolik juga sendiri. Silakan disesuaikan dengan agama yang ada. Kalau sudah diklik tombol simpan. Oke, seperti itu.
Kita kembali ke halaman utama. Untuk HD pengetahuan keterampilan sudah diisi. Terus di sini tidak boleh ada yang baris yang kosong ya. Maksudnya adalah seperti ini. Di sini misalkan ini nggak diajarkan terus di delete, ini nggak boleh, biarin aja. Kalau memang tidak diajarkan biarin aja. Nanti untuk kolom nilainya itu dikosongi ya. Jadi untuk KD-nya jangan di delete, biarin aja. Tapi jangan di delete ya. Nanti untuk nilainya dikosongi aja. Terus kemudian kita masuk ke input nilai spiritual ataupun sosial. Ya, saya masuk ke menu utama lagi. Terus di sini ada input nilai. Nah, input nilainya masuknya ke sini. Ke rapot K13 ya. Di sini rapot K13. Terus kemudian menu rapot K13 ada spiritual, ada sosial. Kita masuk ke spiritual. Untuk spiritual nanti untuk nilainya adalah 4, 3, 2, 1 ya. Rentangnya adalah 4. Dengan nilai 4 itu adalah selalu, 3 itu sering, 2 itu kadang-kadang, dan 1 itu tidak pernah. Tidak boleh diisi 0 ya, tapi minimal adalah 1, maksimalnya adalah 4. Ini sesuai dengan sikap yang dinilai ya. Kalau tidak dinilai ya nggak usah diisi nilainya ya. Ini seperti ini. Mulainya dari kolom pertamanya ya, setiap aspek yang ada di sini dari pertama. Kalau misalkan dilaksanakan 2 kali berarti di kolom kedua. Kalau dilaksanakan 3 kali penilaiannya berarti di kolom ketiga. Tapi intinya tetap dari pertama, dari kolom pertama setiap aspek yang ada seperti ini. Kalau sudah diedit seperti ini, misalkan 4, 4, 4, 3, 3, 4 seperti ini. Kemudian jangan lupa diklik tombol simpan yang ini. Klik tombol simpan. Kalau sudah oke. Seperti itu ya. Terus ganti aspek yang lain. Seperti itu. Dan dilanjutkan ke aspek-aspek yang lain yang memang dinilai. Kalau sudah, itu nilai spiritual, kemudian nilai sosial. Di bawahnya tombol spiritual ya, kemudian ada sosial. Ini teknisnya sama dengan yang tadi, dipilih dulu kompetensi sikap yang dinilai, misalkan kejujuran, jujur. Itu yang dinilai yang mana, misalkan ini. Misalkan saya nilai 1 kali ya, berarti di kolom pertama saja seperti ini. Terus kemudian jangan lupa diklik tombol simpan. Kalau misalkan menilai di sikap yang lain, misalkan yang ini, tapi ini penilaiannya dilaksanakan sebanyak 2 kali, ya berarti kayak gini. Nah, 1, ini 2. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dilaksanakan, artinya dilaksanakan 2 kali penilaian. Kalau sudah diklik simpan. Seperti itu, baru diganti ke sikap yang lain. Oke ya, seperti itu. Silakan diedit sesuai dengan kondisi penilaian yang sudah dilaksanakan. Terus input nilai sudah, kemudian input saran-saran. Nah, ini nanti masuknya ke di halaman rapot itu ada menu saran ya. Nah, untuk menginput saran, silakan masuk ke menu atau tombol saran-saran yang ada di sini. Di bawah spiritual dan sosial ada saran-saran, silakan diklik. Nah, ini silakan diisi sesuai dengan kondisi siswanya ya. Silakan untuk saran bebas mau ditulisi apa. Yang jelas kalimatnya adalah kalimat yang positif supaya nanti muncul di rapotnya juga bagus ya. Ini seperti ini. Mau catatannya mau 1, 2, 3, 4. Ini saya sudah menyediakan sampai 5 kolom atau 5 baris. Silakan disesuaikan. Ini nggak perlu di save ya, karena otomatis ini cuma 1 halaman saja, nggak perlu di save. Otomatis nanti kesimpan. Kalau sudah, saran-sarannya sudah diinputkan. Terus baru ke input nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, masuk ke nilai pengetahuan ini, input nilai pengetahuan, silakan diklik. Nah, di sini silakan dipilih mapelnya dulu. Mapelnya dulu ya di sini. Kelasnya ini udah terkunci ya, karena sesuai dengan data yang tadi di halaman utama sudah dipilih. Kemudian untuk mapel, silakan dipilih dulu, mulai dari mapel pertama, yaitu pendidikan agama. Nah, kalau pendidikan agama ini, itu sesuai dengan KD masing-masing agama masing-masing ya. Misalkan Islam ya nanti masuknya ke Islam, Kristen ya Kristen, kayak gitu. Dipilih dulu. Seperti ini. Ada UH, ulangan harian, ada UTS, tengah semester atau mid semester ya, ada UAS atau semesteran. Ini silakan diisi sesuai dengan KD yang dinilai saja. Kalau misalkan ada KD yang tidak dinilai, misalkan KD kedua dan KD ketiga tidak dinilai, ya berarti biarin aja, dikosongin aja. Jangan KD-nya dihapus ya, biarin aja. Terus nanti diisi hanya di kolom KD yang dinilai saja. Ada UH, ada UTS, ada UAS. Kalau UH minimal 1 ya, jadi kalau mengisinya itu dari kolom pertama, kalau dilaksanakan 2 kali berarti di kolom kedua, dilaksanakan 3 kali di kolom ketiga, dan seterusnya. Kalau UTS dan UAS ini juga diisi kalau misalkan KD ini memang masuk ke UTS atau UAS-nya. Jangan lupa setelah mengisi, misalkan seperti ini, nilainya seperti ini ya.
Saya isi, boleh pakai koma-koma ya. Ini UH-nya sudah diisi, kemudian UTS-nya. Ini UTS. Ya, terus UAS-nya saya isi juga. Oke. Nih, untuk KD yang pertama ya. Nanti untuk KD-KD berikutnya silakan disesuaikan saja. Jangan lupa klik tombol simpan. Kalau sudah, oke. Seperti itu. Terus dilanjutkan ke mapel berikutnya, mapel PKN. Nah, ini mapel PKN. Ini yang KD yang dinilai silakan diisi sesuai dengan ulangan atau jumlah ulangan yang dilaksanakan ya. Mau 1, mau 2, bebas. Dan dilanjutkan ke mapel-mapel yang lain ya. Untuk pengetahuan seperti ini. Terus kemudian lanjut ke nilai keterampilan. Nilai keterampilan di sini ada tombol input nilai keterampilan. Kalau ini adalah minimal 1 nilai saja. Mau di apa ini? PRK itu nilai praktek, terus PRD itu nilai produk, PRY itu nilai proyek. Terserah mau di sini, di sini, di sini bebas ya. Silakan. Ini juga sesuai dengan KD yang dinilai saja. Kalau KD yang nggak dinilai, nggak ada nilainya ya dikosongi aja. Nggak usah di-delete KD-nya ya. Biarin aja dikosongi saja. Kalau sudah mengisi, misalkan seperti ini nilainya. Boleh pakai koma, misalkan 55,4. Boleh kayak gini. Nggak masalah, nggak apa-apa. Pakai koma nggak apa-apa. Nah, sini koma-koma nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau sudah diklik tombol simpan. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu sudah. Nilai pengetahuan sudah, nilai keterampilan sudah. Baru selanjutnya ke cetak cover, ada edisi sekolah, ada edisi siswa. Nah, untuk halaman cover di sini ada tombol halaman cover, silakan diklik. Nah, sini silakan dicetak ya, bisa dicetak. Langsung cetak semua boleh, mau cetak satu-satu juga boleh, mau preview dulu juga boleh. Seperti ini tampilannya. Ya, seperti ini tampilannya. Terus kemudian mau dicetak ya, di sini naik ke atas, cetak, naik ke atas, cetak, naik ke atas, cetak. Mau kontrol P juga boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Ini adalah halaman cover. Terus kemudian setelah halaman cover ada ID sekolah. Nah, di sini ada tombol ID sekolah. Silakan di print ya atau dicetak. Ini muncul sesuai dengan inputan yang ada di data sekolah tadi ya, yang sudah diedit. Nanti muncul di sini. Terus kemudian ID siswa. Nah, ID siswa ini juga muncul sesuai dengan yang ada di biodata siswa. Kalau di biodata siswanya sudah diisi, otomatis di sini sudah ada datanya muncul ya, lengkap. Lengkap di sini ya. Kalau mau menambahkan tanda tangan kepala sekolah, silakan diklik ini TTD ini, silakan diklik saja. Nanti diarahkan ke gambar yang tanda tangan. Misalkan saya ambil yang ini. Nah, seperti ini. Ini masuknya ke tanda tangan kepala sekolah ya. Silakan seperti itu. Ini ID sekolah, kemudian baru ke cetak rapot ya. ID sekolah sudah, ID siswa sudah, baru ke cetak rapot K13. Seperti ini. Di sini ada tombol cetak rapot. Silakan diklik. Nah, ini adalah tampilan aplikasi rapotnya. Ini untuk deskripsi, ini muncul sesuai dengan nilai yang sudah diinputkan ya. Kalau sudah ada nilainya, otomatis deskripsinya juga muncul. Seperti itu. Deskripsi di sini yang muncul adalah deskripsi nilai tertinggi dan terendah saja. Jadi, kalau mungkin ada nilai yang nilainya tinggi, tapi mungkin muncul di sini adalah perlu bimbingan karena ada KD yang memang nilainya rendah. Itu seperti itu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan ini. Tidak harus nilainya tinggi terus di sini nilainya atau deskripsinya itu bagus atau sangat bagus. Bisa juga nanti munculnya adalah perlu bimbingan karena ada nilai yang di bawah KKM. Seperti itu ya. Ini silakan disesuaikan. Kalau memang belum ada atau belum muncul di sini berarti belum ada nilainya. Dicek lagi ya, dicek lagi. Mungkin belum dinilai atau diisi. Di sini ada ekstra, ada saran-saran ini sesuai dengan yang tadi sudah diisi di halaman biodata siswa. Terus ini aspek nilai, tinggi dan berat badan juga sama. Kondisi kesehatan itu dari biodata siswa. Prestasi ini juga dari biodata siswa. Ketidakhadiran juga sama ya, seperti itu. Ini muncul tanda tangan ya, tanda tangan wali kelas atau guru kelas, orang tua sama kepala sekolah. Oke, cetak rapot sudah selesai. Tinggal diklik saja cetak rapot seperti ini, cetak semua. Bisa nanti muncul mau dicetak semuanya boleh, atau hanya siswa keberapa saja yang dicetak boleh, atau dari siswa berapa sampai ke berapa pun boleh. Misalkan mau nyetak 1 sampai 5 dulu, ya boleh, nggak apa-apa ya.
Terus kemudian mau halaman berapa? Apakah semua halaman, hanya halaman keberapa, atau halaman berapa keberapa? Karena satu siswa itu bisa mungkin 2 atau 3 halaman ya. Maka silakan diisi mau halaman berapa. Lalu klik tombol cetak ya kalau sudah. Seperti itu. Terus kemudian setelah cetak rapot, kemudian cetak leger ya, leger nilai ya. Nah, leger nilai itu di sebelahnya lagi, di sini ada tombol cetak leger. Nah, ini nanti muncul nilai-nilai sesuai dengan tadi yang sudah diinputkan ya. Kalau mau melihat semua hasilnya, nanti diklik saja. Ini adalah semua kolom yang memang ada di halaman leger. Kalau mungkin ada data yang belum kehapus ya, barangkali ada data yang belum kehapus, bisa lihat di sini. Kalau data leger sudah sesuai atau sudah dicetak, kemudian mau masuk ke ini, naik dan tidak naik lah. Ini khusus kalau misalkan rapotnya rapot semester genap, nanti ada keterangan naik dan tidak naik. Nah, naik dan tidak naik itu nyetingnya di sini, di tombol naik dan tidak. Nah, di sini. Misalkan si A ini naik atau tidak, terus kemudian si B naik atau tidak. Kalau tidak ya diisi tidak, sehingga nanti di keterangan rapotnya munculnya adalah tidak naik. Seperti itu ya. Ini sesuai dengan hasil sidang pleno yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Oke, naik dan tidak sudah diisi. Terus kemudian setting aplikasi. Setting aplikasi itu di sini, setting rapot. Nah, di sini nanti ada beberapa option yang memang bisa diedit, mulai dari jenis kelamin, agama, aspek fisik, ekstra, jenis prestasi, aspek spiritual, sikap. Nah, ini untuk bobot penilaian ulangan harian, UTS atau UAS, ini bisa disetting untuk bobotnya. Untuk tanda tangan bisa dimunculkan atau tidak. Terus untuk kata di bagian kepala sekolah mau dimunculkan atau tidak, bebas di sini ya. Kata depan, deskripsi halaman sikap, atau apakah satu lembar atau digabung. Silakan di sini nanti bisa disesuaikan masing-masing sesuai dengan tampilan rapotnya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya-tanya ya di deskripsi, atau bisa juga langsung menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi juga. Bagi teman-teman yang mau mencoba atau membutuhkan aplikasi ini, langsung cek saja deskripsi ya. Nanti akan saya kirimkan file sampelnya untuk teman-teman coba sendiri. Oke, untuk video kali ini tutorial cara menggunakan aplikasi rapot SD versi 2023. Rapot K13 cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan versi sebelumnya, silakan langsung hubungi saya. Nanti akan saya kasih updatean versi yang 2023 nanti lengkap dengan rapot kurikulum merdeka. Di sini ada menu kurikulum merdeka serta rapot project. Kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan kurikulum merdeka ya, ada rapot projectnya di sini. Nah, untuk tutorialnya nanti saya buatkan di video berikutnya saja ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.